Hai LCers, udah pada tahu belum cara ngungkapin rencana buat masa depan kita? Belum tahu kan? Yuk kita belajar bareng. Kali ini with me, I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. So let's get started to learn about simple future. Let's go. So guys, by the way, I have already written on the whiteboard here tentang yang namanya simple future tense. Banyak banget di kolom DM yang tanya sama aku, kira-kira apa sih Kak fungsi tentang future simple tense? Nah, buat kalian yang belum tahu, future simple tense ini mudah banget teman-teman. Jadi, tenses yang digunakan buat ngungkapin rencana kalian atau kegiatan kalian yang bakal kalian lakuin di masa depan nanti atau di waktu yang akan datang. Belum pasti tahu kapan jamnya, waktunya kapan, pokoknya nanti aja ya, masa depan. So, kalau misalnya dalam referensi nih, mengungkap apa nih? Mengungkap fakta, Mr. Typo guys. Ini namanya adalah mengungkapkan guys, ya, mengungkapkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi gitu guys, paham kan dari sini? That's so easy. Jadi kita bisa, kita bisa mengungkapkan rencana, boleh ya, atau harapan. Harapan itu juga boleh. Udah ada harapan belum nih? Resolusi 2025. Coba apa harapannya 2025? Tulis komen ya. So guys, gimana cara buat kalimatnya biar kalimat kita itu terlihat baik dan benar? Nah, so guys, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kalimat verbal. Buat yang belum tahu nih, kalian scroll aja video Kampung Inggris LC paling atas ya. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, intinya adalah seperti ini nih ya. Intinya adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi mengungkapkan sebuah aktivitas ya. Nah, cara mengungkapkannya itu gampang banget guys. Yang namanya kalimat, ada kalimat positif, negatif, sama kalimat tanya. Or we can say interrogative sentence ya. Nah, di simple future ini teman-teman, kita itu wajib banget menambahkan kata tambahan yaitu berupa kata will. Jadi setiap bentuk kalimat itu ada kata will yang berarti akan ya. Jadi aku akan, oke? Dia akan, mereka akan. Nah, so setelah will teman-teman you can put verb one ya. Jadi verb one-nya ini tanpa tambahan huruf apapun. Entah itu s, es, ed or d or ing ya. No need ya. Jadi memang benar-benar verb one, oke? Lalu nih berikutnya yaitu adalah kalimat negatif. Kalau kalimat negatif namanya aja negatif. Jadi teman-teman selipkan dengan kata tidak ya kalau dalam bahasa Indonesia. But in English we can insert with this. Nah, yaitu kita selipkan dengan kata not, will not ya. Bisa nggak disingkat sir? Bisa ya. Ada yang tahu nggak will not disingkat menjadi apa? Bener. Will not kita bisa menyingkatnya dengan kata won't ya. Bacanya apa? Want, oke? Lalu berikutnya nih, ada kalimat pertanyaan. So, for interrogative sentence, kita selalu meletakkan will ini di depan teman-teman ya. Meletakkan will-nya di depan, lalu diikuti oleh subject dan juga verb one. Nah, biar kalian nggak bingung, coba kita directly ya practice, oke? For several questions below. Alright, so let's go start from the first number. Ada dia akan berpergian ke Jepang tahun depan. Kira-kira how do you say it in English? I will give you only 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Udah menunggu jawabannya belum? Yes, that's right. Ya, kita coba terjemahin bareng. Dia ini bisa cowok, bisa cewek ya guys. Karena Mister lagi moodnya cewek nih. Jadi Mister pakainya she ya. So I can say she will, alright. She will travel to Japan ya. Kapan teman-teman? Tahun depan. So we can say next year. Nah, gini ya. Jadi teman-teman, yang namanya future simple kan rencana. Jadi waktu yang kalian pakai harusnya yang berkaitan dengan masa depan. Contohnya seperti apa, Sir? Contohnya seperti kata next year. Lalu apa lagi? Tomorrow. Apalagi teman-teman? Yes, tonight, next week, ya, 2 years later. Dan lain sebagainya. Kalian bisa list contohnya di kolom komentar. Oke? Next example ada
Mereka tidak akan datang ke pestaku malam ini. Tuh kan, ada kata malam ini. So it means planning ya. Tidak akan berarti negative sentence. Coba kira-kira terjemahnya apa? Alright, bener banget ya. In English we can say they will not come ke pestaku, to my party malam ini. In English we can say, yep, bener banget, tonight. Is it right? Yes, mudah banget ya. Coba the last example, contoh yang terakhir. Awas kalau nggak bisa. Apakah mereka akan gabung nanti? Gabung apa nih Mister? Gabung ke circle ya. Oke, apakah mereka akan gabung nanti? Kira-kira how do you say it in English? Teman-teman, di sini terdapat kata apakah. But remember, apakah dalam bahasa Inggris itu terjemahnya bukan is, bukan do. Ini buat yang belum pada paham ya. Jadi teman-teman, apakah itu memang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi ingat, di sini terdapat kata kuncinya, yaitu akan. So, kita harus meletakkan will-nya di depan. Bener banget. So, in English we can say, will they join later? Nah, seperti ini. Mudah nggak sih? Mudah banget, right? That's very easy. Ya, coba yang belum paham siapa? Ada nggak nih? Coba yang belum paham jangan skip dulu ya. Kita lanjut dulu nih, ya. Alright, lalu berikutnya adalah nominal sentence, yaitu adalah kalimat nominal. Nah, kalimat nominal itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Kalau kalian bingung, kalian scroll aja video LC yang paling atas ya. Nah, simpelnya kalau kalimat nominal dia itu tidak ada yang namanya kata kerja yang nunjukin aktivitas, itu nggak ada. Jadi dia ini dijelaskan ya. Jadi ada kata penjelas yang menerangkan tentang anak. Masih ingat nggak nih kepanjangan dari anak apa? Yup, bener banget. Anak yang pertama ada kata A, yang pertama adalah adjective, lalu N, yes, noun. Lalu yang ketiga adalah adverb. Jadi kalau yang pertama, adjective, ini merupakan kata sifat. Lalu kalau misalnya noun, itu merupakan kata benda. Dan yang terakhir adalah adjective, yaitu adalah adverb, menerangkan kata keterangan. Nah, jadi teman-teman, itu adalah ketiga kata yang bisa menjelaskan pada kalimat nominal. So, let's get started from the first one, yaitu adalah kalimat positif. Jadi kalau kalimat positif tetap sama ya. Jadi semuanya terdapat kata will. Bedanya kita menambahkan dengan kata be ya. Jadi will be gitu. Lalu berikutnya nih LCers ya. Kalau misalnya kalimatnya negatif, jadi bukan will be not, tetapi yang betul adalah will not be. Ya, will not be. You have to remember that. Oke. Dan setelah itu kalian bisa meletakkan salah satu dari ana tadi ya, adjective, noun atau adverb. Dan yang terakhir adalah kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan, remember, will selalu terletak di depan, diikuti subject, be lalu keterangannya nih, boleh adjective, noun atau adverb. Gimana LCers? Paham nggak nih? Paham kan? Nah, biar kalian lebih paham lagi, coba kita langsung ke contohnya. Let's get started for the first number. Ada dia akan berada di Indonesia bulan depan. So, notice ya, kejadiannya itu masih bulan depan guys ya. Jadi ini sekiranya masih kita bisa bilang harapan atau rencana ya. So remember guys, please take a look at this sentence. Di sini tidak ada yang namanya keterangan kata kerja atau yang nunjukin aktivitas. Nggak ada kan? Tapi di sini menerangkan yaitu adalah keterangan ya. Ada kata keterangan tempat di sini. Berada di Indonesia. Nah, ini yang kita namakan dengan kalimat nominal. So in English we can say, betul banget ya. Karena tadi she udah, jadi kita ganti he ya. He will be, he will be in Indonesia ya. Indonesia next month ya, next month. Nah, gini dah, sip, mantap. Next, the second example ada aku tidak akan menjadi seorang guru tahun depan. In English, what do you say? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. So we can say I will not be ya, karena tidak akan teman-teman ya. Dan menjadi seorang guru ini menjelaskan kata benda ya, karena ini profesi teman-teman ya.
I will not be a teacher tahun depan. So we can say next year. Nah, gini Elsiers, gimana? Udah pada mulai paham nggak nih? Yang terakhir Elsiers, apakah kamu akan berada di LC bulan puasa ini? Kira-kira jawabannya apa? Yuk Elsiers semuanya komen di kolom komentar ya, aku tungguin. Eits, bentar. Ngomongin bulan puasa, bakal ada program Ramadan Ceria di bulan ini di Kampung Inggris LC. So, buat kalian yang kepo mau belajar di puasa biar lebih berkah, kalian bisa cek di bio Instagram Kampung Inggris LC. So, see you again with me. I am Mr. Ferry on the next Teach You. Bye-bye! Kampung Inggris LC.